Di akhir dekade 1980-an serta awal dekade 1990-an, genre side-scrolling beat 'em up menjadi sangat populer. Kalau kalian pernah mengalami masa keemasan dingdong atau arcade dulu, saya yakin kalian tahu bahwa hampir setiap arcade center memiliki beberapa mesin dengan game beat 'em up di dalamnya. Kebangkitan genre ini dimulai dengan game Double Dragon yang diciptakan oleh Technos dan dirilis di arcade pada tahun 1987. Oleh karena kesuksesannya, Double Dragon juga mendapatkan port di berbagai macam konsol, termasuk NES, yang mendapatkan sampai 4 game Double Dragon selama masa hidupnya. Double Dragon 1-3 dan 1 crossover Double Dragon dengan Battletoads. Walaupun Technos bisa dibilang merupakan pelopor dari kesuksesan genre ini, beat 'em up mencapai puncak kesuksesannya di awal dekade 1990-an. Ini adalah era di mana dunia arcade dibanjiri dengan berbagai jenis game bergenre ini. Salah satu developer yang getol merilis game beat 'em up adalah Capcom. Saya bisa membuat satu video khusus untuk seabrek game beat 'em up yang dibikin oleh Capcom. Tetapi yang jelas, ini adalah masa di mana Capcom merilis salah satu titel beat 'em up mereka yang paling terkenal, Final Fight. Di saat yang bersamaan, Sega juga mulai memasarkan konsol generasi kedua mereka, Sega Genesis. Konsol pertama mereka, Sega Master System, gagal total di pasaran, sehingga Sega harus putar otak mencari software game berkualitas bagi Genesis. Masalahnya, Nintendo saat itu adalah raja game dunia, dan mereka memonopoli pasar. Kebanyakan developer game takut untuk merilis game mereka untuk saingan Nintendo, karena takut bahwa Nintendo nanti akan memblacklist mereka merilis game di sistemnya Nintendo. Capcom misalnya, sudah menandatangani perjanjian eksklusif untuk merilis versi port Final Fight ke konsol SNES, konsol baru Nintendo yang dirilis untuk menyaingi Genesis. Sega tidak kehabisan akal. Mereka sendiri memiliki salah satu titel beat 'em up di arcade yang lumayan laris, yaitu Golden Axe. Sega menugaskan Noriyoshi Oba yang sebelumnya mengepalai proyek game Revenge of Shinobi untuk mengembangkan teknologi di belakang Golden Axe lebih lanjut. Tujuan Sega adalah untuk menciptakan sebuah game beat 'em up baru dengan setting kontemporer, supaya bisa bersaing dengan Final Fight milik Capcom. Dalam menjalankan proyeknya, Oba juga mengajak rekan kolaborasinya, komposer Yuzo Koshiro. Hasil dari duet ini adalah sebuah seri ikonik. Lahirlah Bare Knuckles, yang dikenal juga sebagai Streets of Rage bagi para gamer di luar Jepang. Bersetting di sebuah kota anonim di Amerika, Streets of Rage diciptakan oleh Sega khusus untuk konsol Genesis. Game pertama dirilis Sega di tahun 1991 dan memiliki 3 karakter utama, Axel, Adam, dan Blaze. Ketiganya adalah mantan anggota kepolisian yang memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi geng kriminal di kota mereka, sebab badan kepolisian sudah korup. When I say turun tangan sendiri, artinya mereka benar-benar turun tangan, alias adu jotos di jalanan. Setelah melalui perjuangan panjang, ketiganya mampu mengalahkan bos dari sindikat kriminal di kota mereka, Mr. X. Kedamaian kembali, dan ketiga polisi muda ini melanjutkan hidup mereka masing-masing. 1 tahun berlalu, dan kedamaian yang semu itu pupus. Mr. X ternyata belum mati dan malah menjadi semakin jahat. Guna memuluskan rencananya kembali menjadi penguasa kriminal-kriminal di kota, ia bahkan menculik Adam, salah satu protagonis dari game pertama. Axel dan Blaze kembali turun tangan untuk membebaskan sahabat mereka dari cengkraman Mr. X. Tapi mereka tidak hanya berdua, mereka akan mendapatkan bantuan dari 2 orang lain, Max, seorang pegulat yang adalah teman Axel, serta Sammy, adik dari Adam. Jalanan kota sekali lagi akan dipenuhi dengan amarah. Hal pertama yang kentara berbeda dengan Streets of Rage 2 dibandingkan dengan prequelnya adalah kualitas grafisnya. Walaupun jarak penggarapan kedua game ini hanya 1 tahun, sequel ini memiliki grafis yang jauh lebih detail.
Update kualitas grafisnya ini tak membuat Streets of Rage kehilangan unsur tematik yang membuatnya ikonik. Stage pertama dari sequelnya sekali lagi mengambil setting di jalanan malam hari yang penuh dengan lampu neon. Sementara, beberapa stage selanjutnya juga mempertahankan lokasi-lokasi trademark di seri ini. Latar belakang dari stage-stage yang ada mendapatkan upgrade dari prequelnya. Stage of Rage 2 memang memiliki lebih banyak latar belakang ketimbang sang prequel. Saya terutama sangat suka dengan stage ketiga yang di segmen tertentu mengambil bagian di dalam amusement park. Yang unik, salah satu gedung amusement park yang kita kunjungi memiliki interior-interior makhluk-makhluk alien di dalamnya, membuat saya sempat menyangka sedang bermain Contra dan bukannya Streets of Rage. Hal lain yang diubah oleh Noriyoshi Oba yang kembali sebagai desainer game ini adalah para karakter yang ada. Sprite karakter dalam game ini kini menjadi lebih detail dan animasi pergerakannya juga lebih mulus. Yang pertama, karakter para musuh. Di dalam game pertama, hanya karakter bos yang harus dihadapi oleh trio Adam, Axel, dan Blaze yang memiliki health bar. Sekarang, setiap musuh memiliki health bar dan nama. Berikutnya, untuk setiap karakter yang bisa kamu mainkan di sini. Dalam Street of Rage yang pertama, baik Adam, Axel, maupun Blaze memiliki gaya bertarung yang mirip. Masing-masing tetap punya kekhasan tersendiri, seperti Adam yang lebih pelan atau Blaze yang paling cepat. Akan tetapi, masing-masing memiliki jurus khusus yang sama. Kalau kamu menekan tombol A di controller Genesismu, kamu akan memanggil sebuah strike attack dari rekan polisimu. Konsep ini di-overhaul habis-habisan di dalam sequelnya. Axel dan Blaze dalam game ini dikonfigurasi ulang menjadi karakter yang all-rounder. Mereka tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Damage yang mereka hasilkan ketika memukul musuh juga sedang. Dua karakter baru kemudian diperkenalkan di dalam game ini, Max dan Sammy, yang masing-masing memiliki karakteristik mereka tersendiri. Max adalah karakter yang sangat lambat dalam bergerak, tapi setiap pukulannya menghasilkan damage yang paling besar. Sammy, di sisi lain, adalah karakter yang paling lincah. Dalam game ini, ia bahkan satu-satunya karakter yang bisa melakukan gerakan berlari dengan sepatu rodanya. Akan tetapi, pukulan Sammy juga memiliki damage yang paling kecil, sehingga gamer veteran biasanya hanya menggunakan pukulan Sammy untuk menghentikan gerakan musuh sebelum kemudian menangkap, lantas harus membanting mereka. Tidak hanya karakteristik dari keempat karakter game ini saja yang berbeda, tetapi juga jurus-jurus khas dari mereka. Di tahun 1991, Capcom merilis Street Fighter 2 yang bisa dibilang memulai transisi era beat 'em up di arcade ke era fighting. Para desainer dalam Street of Rage 2 terinspirasi dari Street Fighter 2, menyadari bahwa mereka bisa mengimplementasikan gerakan jurus-jurus sederhana di dalam game ini. Apabila di era tersebut rata-rata game beat 'em up hanya memiliki satu jurus spesial saja, Street of Rage 2 mengimplementasikan beberapa gerakan spesial bagi tiap karakternya. Eksekusi jurus itu dengan benar dan kalian bisa memberikan damage yang masif bagi musuh. Bicara soal Streets of Rage 2 tentu tidak bisa lepas dari musiknya. Berapa game yang title screen-nya bukannya menunjukkan penciptanya, tapi malah menunjukkan nama komposer musiknya. Correct me if I am wrong, tetapi Street of Rage adalah game pertama yang meletakkan nama komposer dan bukannya produser atau developer di title screen-nya. Itu menunjukkan bagaimana musik gubahan Yuzo Koshiro adalah bagian integral dari game ini. Nama Koshiro memang melejit setelah kesuksesan dari Streets of Rage pertama karena blending musik techno elektronik yang ia ciptakan untuk musik game tersebut sangat berbeda dengan musik-musik game lain pada masanya. Bahkan sampai hari ini, Koshiro masih dihormati oleh kalangan musik DJ dan nightclub yang belajar banyak dari komposisi musik-musiknya di seri Streets of Rage. Apa yang banyak orang tidak tahu adalah dalam game ini dan dalam game berikutnya Streets of Rage 3, Yuzo Koshiro tidak bekerja seorang diri. Mulai dari Streets of Rage 2, Koshiro dibantu oleh komposer muda Motohiro Kawashima.
pengaruh Kawashima belum banyak terlihat dalam game ini, sebab Kawashima baru mendapatkan kebebasan lebih besar bereksperimen dalam musik di sequelnya. Itulah sebabnya beberapa gamer merasa bahwa Streets of Rage 3 memiliki feel musik yang agak berbeda ketimbang kedua pendahulunya. Streets of Rage 2 adalah sukses yang luar biasa, dan sampai hari ini ia masih dipandang sebagai salah satu game beat 'em up terbaik untuk versi home console. Game ini mengembangkan semua aspek dari game pertamanya dan melakukannya dengan lebih baik. Bagaimana dengan pesaingnya? Final Fight yang diport untuk Capcom di SNES gagal total untuk bersaing melawan game ini. Final Fight versi arcade memang sebuah game klasik yang dicintai banyak orang, termasuk saya. Tetapi versi portnya di SNES sangat mengecewakan. Final Fight versi SNES hanya menampilkan dua karakter saja, Cody dan Hagar. Karena limitasi dari SNES, Final Fight juga hanya bisa menampilkan 2 atau maksimal 3 karakter lawan di layar pada satu waktu. Tetapi, yang paling parah adalah Final Fight menghilangkan opsi bermain co-op dalam versi SNES-nya. Menghilangkan opsi co-op untuk game beat 'em up? What were they thinking? Tak akan ingin menjawab kekecewaan para fans yang tak bisa memainkan karakter Guy, Capcom kemudian merilis game Final Fight Guy yang memiliki karakter Guy tetapi tidak memiliki Cody. Tapi, lagi-lagi tidak bisa bermain co-op. Oke, seriously, what were they thinking? Di sisi lain, Streets of Rage 2 melakukan semua hal dengan benar. Kapasitas konsol Genesis benar-benar dimaksimalkan di sini, sehingga di mode kesulitan yang lebih tinggi akan ada berjibun musuh yang tampil di layar. Dan tentu saja, ada mode co-op untuk kamu mainkan bersama dengan teman kamu. Nothing is more satisfying than fighting crime together. Sayangnya, setelah Streets of Rage 2, era beat 'em up mulai berlalu. Saat Streets of Rage 3 dirilis di tahun 1994, tren gamer sudah berubah, dan game ini tak mampu mendapatkan kesuksesan seperti kedua pendahulunya. Tambahan lagi, saat itu Sega Genesis mulai menunjukkan usia tuanya dan kehilangan momentum melawan SNES yang menunjukkan superioritas hardware-nya. Mungkin karena Streets of Rage 3 yang kurang sukses, Streets of Rage 4 tidak pernah tercipta sampai belasan tahun lamanya. Setelah 1994, seri ini praktis mati suri. Ada beberapa upaya untuk membuat Streets of Rage 4 dalam dunia 3D di Sega Saturn dan Sega Dreamcast, tetapi semua proyek itu tidak pernah berlanjut. Momentum kebangkitan seri ini baru datang saat developer Dotemu mendatangi Sega di tahun 2018 dengan proposal menciptakan sequel sesungguhnya bagi Streets of Rage. Game yang mereka garap, Streets of Rage 4, dirilis pada tahun 2020 dan mendapatkan apresiasi dari banyak kritikus. But that's a story for another day. Akhir kata, Streets of Rage 2 adalah sebuah game yang wajib kamu mainkan kalau kamu penggemar dari genre beat 'em up. Game ini mungkin tak menawarkan variasi ending seperti prequel dan sequelnya, tetapi kontrol yang ketat, gameplay yang fun, sampai berbagai jenis tingkat kesulitan yang diberikan membuat game ini tak pernah membosankan. Ini adalah Streets of Rage yang terbaik. So, have a friend over, grab a stick, and beat people up. What can be more fun than that? Skorku untuknya 9.